Cik. Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi. Kok jadi Cakradiva Reinkarnasi habis solen ya? Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua Jet Dynasty episode ke-48. Seperti biasa tuh ya, sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini tuh kita review dulu episode sebelumnya, di mana Chauvin dan Choubai telah tiba di desa Tianshui dan memutuskan untuk menginap semalam di desa tersebut. Namun tanpa diduga, Chauvin juga bertemu lagi dengan sosok Jin Ping Er yang kali ini meminta bantuan untuk menghalangi pengejaran Lu Sheki. Nah, di episode kali ini kita akan ngenes banget lah pokoknya ya, nonton aja. Sedih nih teh, aduh meneteskan air apa ya. Suatu malam di sebuah desa, orang-orang suku Li yang merupakan salah satu suku di perbatasan selatan terlihat sedang menggelar pertarungan antar warga untuk menentukan siapa yang paling kuat di antara mereka. Di tengah pertarungan itu, seorang pria kurus yang bernama Ahetai yang minggu lalu sempat muncul di awal episode tiba-tiba datang menghampiri kerumunan dan seketika membuat sebagian orang terlihat segan sekaligus ketakutan. Tak hanya itu, orang-orang juga mulai membicarakan kalau sosok Ahetai ini juga diketahui telah memiliki kekuatan yang super kuat dan juga telah diterima kembali sebagai warga suku Li oleh kepala suku. Sesaat kemudian salah satu dari prajurit suku Li menunjukkan rasa tidak takutnya terhadap Ahetai yang justru malah terkesan meremehkan kekuatannya. Hal tersebut lantas membuat Hetai menjadi tersinggung dan langsung melancarkan serangan ekstrim kepada orang itu hingga membuatnya jatuh tumbang. Selesai menumbangkan orang itu, Hetai kemudian berbicara kepada kepala suku memberitahukan kalau 3 suku lainnya yang sedang ada di perbatasan selatan sudah menyatakan tidak akan ikut campur dalam pertempuran melawan klan Jin. Mendengar laporan itu, kepala suku menunjukkan rasa puasnya, sedangkan Hetai sendiri lanjut berkata-kata penuh yakinan bahwasanya selama suku Li bisa mengalahkan suku Dukun Agung dan merebut senjata suci dari suku Jin, maka niat suku Li untuk menguasai perbatasan selatan tinggal selangkah lagi. Hetai bahkan meyakinkan sang kepala suku kalau dirinya pasti bisa mengalahkan Dukun Agung klan Jin yang dikenal hebat dengan metode ilahi tertinggi yang diwariskan pria misterius berjubah hitam kepadanya. Jadi ceritanya, sewaktu Hetai dilahap oleh kekuatan misterius di episode lalu itu, sebenarnya dia dikasih kekuatan luar biasa oleh tuannya si pria berjubah hitam, di mana tuan dari si pria berjubah hitam itu adalah sosok dewa binatang yang sangat jahat yang di masa depan bakal membuat kekacauan dan menjadi musuh berbagai sekte di dataran tengah. Bukan dataran tengahnya Shoyen Solen ya guys, astagfirullah, BTTH ya guys ya. Nah, mengetahui kalau Hetai memiliki metode super ampuh untuk mengalahkan Dukun Agung klan Jin, kepala suku Li pun merasa sangat senang dan merasa diberkati karena penantiannya selama 200 tahun terakhir untuk menguasai perbatasan selatan akan segera terwujud. Berpindah ke desa Tianshui, Chauvin dan Lu Sheki masih saling diam-diaman hingga akhirnya Lu Sheki mencoba memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Apakah wanita berbaju kuning yang dibantu Chauvin adalah Jin Ping Er dari sekte aliran jahat Hehuan? Pertanyaan tersebut mau tidak mau membuat Chauvin mengiyakan, sehingga Lu Sheki kembali mempertanyakan apakah selama ini Chauvin berkelana bersama dengan Jin Ping Er. Mendapati pertanyaan itu, Chauvin pun buru-buru menjelaskan kalau selama ini dirinya tidak bersama Jin Ping Er dan juga tidak memiliki keterlibatan dengan semua tindakan Jin Ping Er. Mendengar jawaban itu, Lu Sheki menjadi sedikit lega, tetapi setelahnya dia tiba-tiba mengajak Chauvin untuk jalan berduaan menyusuri desa Tianshui, sehingga hal itu auto membuat Chauvin sangat terkejut tetapi juga tidak bisa menolak ajakan langkah tersebut.
Sambil menyusuri jalanan desa, Luseki mulai membahas tentang momen 10 tahun silam, tepatnya pada acara kompetisi bela diri antar cabang Sekte Kingyun, di mana saat itu Luseki mempertanyakan apakah Chopin masih mengingat tentang pertarungan pertama mereka pada kompetisi tersebut. Menanggapi pertanyaan Luseki, Chopin kemudian mengatakan kalau dirinya masih sangat ingat betul pada masa-masa kompetisi di Sekte Kingyun. Chopin juga mengatakan kalau pada masa itu Luseki sudah sangat mahir dalam menggunakan pedang surgawi Formula Guntur, di mana kemampuan tersebut dianggap sangat luar biasa di antara murid-murid Sekte Kingyun lainnya, dan dia menjadi sangat mencintai Luseki. Ngenes banget sih. Namun seolah menyangkal pertanyaan Chopin, Luseki tiba-tiba mengemukakan pendapatnya kalau yang kalah pada pertandingan 10 tahun lalu bukanlah Chopin melainkan dirinya. Tak hanya mengakui kekalahan, Luseki juga menjelaskan kalau pada pertandingan 10 tahun lalu itu dia sudah mengetahui terkait tindakan Chopin yang sengaja mengalah di detik-detik terakhir pertandingan. Hanya saja saat itu Luseki tidak punya nyali untuk berkata jujur kepada gurunya dan terpaksa membiarkan dirinya dijadikan sebagai pemenang pertandingan. Mendapati pengakuan Luseki, Chopin pun mempertanyakan mengapa murid unggulan dari Sekte Kingyun ini masih menyimpan kenangan sepele yang berasal dari 10 tahun silam. Namun sesaat kemudian Chopin benar-benar dibuat terkejut ketika mengetahui kalau sejak pertandingan itu Luseki selalu mengingat Chopin. Di tengah keterkejutan Chopin atas pernyataan cinta Luseki yang begitu mendadak, tiba-tiba saja satu buah apel menggelinding tepat di belakang mereka sehingga hal itu langsung membuat Luseki dan Chopin menoleh untuk melihat. Sesaat kemudian, mereka akhirnya mengetahui kalau buah itu tak sengaja dijatuhkan oleh seorang bocil yang masih berkeliaran di tengah malam. Dengan segera, Luseki pun mengembalikan buah itu kepada si bocil dan mendapatkan balasan berupa pujian tulus atas kebaikan sikapnya serta kecantikan wajahnya. Selesai mengembalikan buah, Luseki dan Chopin lanjut berjalan menyusuri desa Tianshui, di mana kali ini Luseki menceritakan tentang pengalaman mereka 10 tahun lalu ketika berjuang bersama melawan sekte jahat di Gunung Kongsa, di mana pada saat itu mereka berdua sempat terjebak bersama dan saling mempertaruhkan nyawa untuk melindungi satu sama lain supaya tidak sampai meninggoy di telan bahaya Gunung Kongsa. Berdasarkan kenangan pada masa itu, Luseki lantas memberitahukan kalau dirinya bersedia kehilangan nyawa bersama Chopin di zaman itu. Mendengar pengakuan Luseki, Chopin tentu saja sangat terkejut lagi dan ia pun langsung teringat momen-momen ketika terjebak di Gunung Kongsa. Mengingat momen masa itu, Chopin hanya bisa mengeratkan kepala tangannya pada tongkat pemangsa jiwa dan merasa bingung harus merespon bagaimana terhadap pernyataan Luseki. Sementara Chopin kebingungan mencari nomor HP-nya Shoyen, Luseki lanjut bercerita dan mulai membahas tentang pertempuran besar-besaran di Sekte Kingyun ketika Chopin akan dimusnahkan oleh kekuatan pedang Zuxian, di mana menurutnya sejak Bio mengorbankan diri untuk menyelamatkan Chopin, maka sejak saat itulah dia mengetahui kalau Chopin tidak akan pernah kembali lagi. Merespon semua pengakuan yang disampaikan Luseki, Chopin kemudian mempertanyakan mengapa atau kamu teh neng cantik mau repot-repot melakukan semua itu untuknya. Pertanyaan Chopin lantas membuat Luseki mengatakan kalau dirinya tidak pernah menyesal telah memendam perasaan terhadap Chopin selama 10 tahun terakhir. Bahkan dia juga mengatakan kalau dirinya pernah ingin menyerahkan segalanya demi bisa hidup bersama Chopin, tetapi sekarang semua keinginan itu sudah tidak memungkinkan lagi baginya. Dengan perasaan sedih, Luseki pun menegaskan berkali-kali kalau keinginannya itu sudah tidak memungkinkan. Terlebih lagi dirinya juga tidak akan pernah bisa mengkhianati Sekte Kingyun seperti Chopin. Selesai bercerita panjang kali lebar tentang semua perasaannya selama 10 tahun terakhir, Luseki kemudian mengatakan kalau maksud dan tujuannya memberitahukan Chopin tidak lain adalah supaya Chopin bisa memahami isi hatinya serta memahami cara berpikirnya.
不能背叛师门。 Setelah itu Luseki kemudian memberitahukan Chopin kalau detik ini juga dia akan mengakhiri perasaannya terhadap Chopin dan akan mulai menganggap Chopin sebagai musuh sejati yang memang harus dibasmi seperti orang-orang sekte aliran jahat lainnya. Tak hanya itu, Luseki juga memberitahukan kalau selama 10 tahun terakhir dia selalu melakukan tarian pedang di belakang gunung ketika teringat kepada Chopin. Dan sekarang Luseki ingin melakukan tarian pedang itu untuk terakhir kalinya sambil memperlihatkannya kepada Chopin. 你我再见。 Perkataan tersebut jelas saja membuat Chopin sangat terkejut sekaligus bersedih, terlebih lagi ketika dia melihat Luseki mulai mengayunkan pedang surgawi ke segala penjuru untuk memainkan tarian pedang yang terasa sangat memilukan. Di penghujung tarian pedang, Chopin hendak melangkah maju untuk menggapai Luseki, tetapi saat itu Luseki malah menodongkan pedangnya ke arah Chopin sembari menciptakan sebuah celah untuk membatasi jarak dengan Chopin. Hal tersebut tentu saja membuat Chopin berhenti bergerak dan hanya bisa memandang Luseki dengan tatapan pasrah dari tempatnya berdiri. Sementara itu Luseki mulai merasakan sesak akibat rasa sedihnya yang berlebihan, tetapi setelahnya dia masih bisa memulihkan diri dengan cepat dan kemudian beranjak pergi meninggalkan Chopin seorang diri. Sementara Luseki pergi, Chopin hanya bisa diam membisu sambil menatap kepergian orang yang paling dia sayang seumur hidupnya dari awal sampai akhir ini dan merasakan kalau hatinya mulai tidak karuan dan rasa sedih yang sakit di hatinya. Namun tanpa dia sadari jauh di belakangnya ada Shobai dan Shohu yang ternyata diam-diam menonton perpisahannya dengan Luseki. Melihat Chopin bengong ditinggal Luseki, Shohi mulai terlihat cemas sehingga Shobai berusaha menenangkannya supaya keberadaan mereka tidak sampai mengganggu Chopin. Setelah beberapa waktu Chopin kemudian terlihat menggerakkan tubuhnya dan berbalik ke arah berlawanan dengan Luseki. Melihat tindakan Chopin, Shobai diam-diam berkomentar bahwa menurutnya cinta di dunia itu sangat memilukan, di mana hal tersebut dapat dibuktikan oleh kisah cinta antara Chopin dan Luseki yang tidak bisa disatukan. Shobai pun lantas mengatakan kalau Chopin dan Luseki itu adalah orang-orang hebat yang sekaligus bodoh. Enggak, top telepon atuh Shoyen ya biar tahu gimana caranya jadi fuckboy gitu. Chopin jadi kesel kan jadinya jika dihadapkan pada masalah percintaan. Namun di sisi lain pendapat Shobai itu langsung diprotes oleh Shoyen, tentunya tidak setuju jika Chopin dicap sebagai orang bodoh. Melihat monyet piaraannya Chopin itu protes tidak setuju, Shobai kemudian menenangkan Shohoi, lalu setelahnya dia pun mulai mengatakan kalau sebenarnya dia juga ingin bisa menjadi bodoh sekali aja sekaligus ingin dipertemukan baik oleh seseorang yang bodoh juga. Terlepas dari keinginan itu, Shobai lagi-lagi mengomentari tindakan Luseki dan Chopin yang sengaja memutuskan hubungan hanya karena berbeda aliran sekte. Prihatin dengan kisah percintaan muda-mudi di hadapannya itu, lantas mengatakan kalau Chopin dan Luseki pasti bisa menyelesaikan permasalahan hatinya masing-masing, terlebih lagi masa depan mereka juga masih tidak bisa diprediksi. Chopin, aduh Luseki, kenapa sih jadi chatboy gini ya, jadi kesel gini nontonnya teh, aduh jadinya shock ya guys ya, nyesek banget ini teh nontonnya, aduh Chopin coba atuh telepon atau mau nggak ini nomornya Shoyen itu biar dikasih biar tahu gimana jadi fuckboy gitu. Jangan ditinggalin atuh wanita kayak gitu tuh, kalau wanita tiba-tiba pergi gitu ya dengan rasa yang lagi gimana gitu ya, jangan ditinggalin, kejar atuh itu teh pengen dikejar itu teh Chopin.
Jadi kesel aing. Ya pokoknya minggu depan kita bakal ngelihat ya Siopan dan Shoba itu akhirnya berhasil menemukan suku dukun hitam dan meminta bantuan mereka untuk menyembuhkan Biao supaya bisa hidup lagi. Kita juga akan lihat bagaimana suku Jin dan suku Li terlibat pertempuran sengit untuk memperebutkan senjata suci suku mereka masing-masing.